Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Bako 99 pada hari ini, hari Sabtu. Kita Sabtu ya? Iya, Sabtu, betul, Sabtu. Kita di sini lagi ngebako nih, ya, ngebako seperti biasa rutinitas yang kemarin di bulan Ramadan itu malam terus. Nah, kita alhamdulillah sekarang selepas habis lebaran, karena memang kita tujuannya halal bihalal, dan kita alhamdulillah udah bersilaturahmi di sini. Di saungnya apa? Abah di Bako 99. Nah, maka dari itu kita akan ulas lebih lanjut apa sih isi dalam ngebako untuk pada hari ini. Oke, kita lanjut, check it out. Oh, siap. Kodean tuh. Tuh jalan, Bah. Oke, berada di Bako 99. Kita di sini udah ada Abah. Hai, Bah. Bah, bagaimana kabarnya, Bah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak bikin konten seperti ini. Setelah sekian lama, setelah meninggalnya Kang Anjar Taufik Nugraha, waktu itu hampir 1 tahun lah dengan di bulan ini, karena kita masih ingat konten Sadila ada dari proses talentnya Kang Anjar Taufik Nugraha almarhum, dan semoga apa yang telah menjadi karya beliau itu menjadi sebuah amal soleh kebaikan buat almarhum, dan kita pun berdoa semoga beliau ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah beliau mangkat di hari ini, tanpa sengaja ada grup member grup Mang Denur Zaman yang sebenarnya sudah sangat aktif di dunia marketing lah dengan berbagai produknya. Kita bukan mau promo ya, cuma sekedar menyampaikan aja basic kenapa ada di sini. Selain halal bihalal, ya Mang Ende ini aktif di salah satu produk yang sekarang sedang viral-viralnya, biasanya yang berhubungan dengan produk pertanian. Dan sekedar gambaran saja sekilas, nanti untuk detailnya bisa japri lah para pemirsa Bako 99, karena kita tidak di endorse ya. Jadi ya kita tidak di endorse dan kita tidak bisa menyebutkan nama corporate-nya, nama produknya. Ini hanya sekedar gambaran. Dan alhamdulillah setelah kita tadi ngobrol, ternyata muncul secara spontan bahwa Mang Ende ini memiliki yang kurang lebih seperti almarhumnya Kang Anjar Taufik Nugraha, yaitu mampu menggambarkan sketsa dimensi lain. Dan karena pertama kali ini juga serba dadakan. Kenapa serba dadakan? Begini maksudnya, kita sebelum membuat sketsa dimensi lain biasanya adalah dimanapun kita datang pada satu tempat, itu yang sudah kita lakukan ada proses interaksi komunikasi dari sisi dimensi lain. Dari proses komunikasi itu, kita pun akhirnya meminta izin. Misalkan makhluk-makhluk Allah yang bisa diberikan, katakanlah diberitahukan keberadaannya untuk digambarkan, biasanya ada jelas, sehingga oleh sang penggambar almarhum Kang Taufik Anjar, sebagaimana yang sudah biasa kita lihat, itu akan terlihat secara naturalnya, detailnya gitu. Dan kalaupun yang tidak katakanlah berkenan, biasanya memang tidak nampak dan tidak tergambarkan. Nah, karena proses itu tidak kita lalui, akhirnya seperti yang tadi kita lihat di video yang sebelumnya, benar-benar sketsa gitu. Tapi kata orang yang sedikit memiliki pengetahuan tentang arti garis, itu katanya sketsa itu bergaris apa adanya, jadi tidak dibuat-buat, dan penjelasannya sudah disampaikan. Nah, untuk lebih mengenal yang baru bergabung dengan grup kita The Bako 99, Mang Denur Zaman, kita ngabako singkat. Ngabako singkat ya kurang lebih nanti kita tidak akan bertanya tentang
kisah di kehidupannya tidak ya, karena itu maib. Nah jadi kalinya kita akan berbicara tentang yang berhubungan dengan yang tadi yang sudah dilakukan, yaitu menggambarkan sketsa dimensi lain. Oke, ini hostnya bukan suka, sudah terlalu lama tidak jadi host, jadi lebating hanya ting tenanon lah ya, tenanon. Kita akan ngobrol dengan Mang Den Nurjaman. Nah, Mang Den kumaha tadi? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillahnya luar biasa Pak. luar biasa ya. Kata Bang Den teh biasa gitu teh diiraha ya. Dadakan Pak sebenarnya mah. Dadakan tadi. Tadi bisa Pak. Nggak bener itu. Hanya gambar-gambar buat anak-anak mah, gambar pemandangan gitu mah udah biasa itu, orang kan juga bisa. Cuman untuk menggambar sesuatu yang seperti tadi itu, ini baru pertama kali yang paling dadakan itu. Dan kita perlu acungi jempol kalau ini memang benar-benar ya pertama kali ya. Ini benar-benar pertama kali. Berarti kita acungkan jempol 2 lah, karena kan kalau kaki nggak mungkin. Acungin jempol bukan apa-apa, keberanian untuk mencoba. Dan itu adalah salah satu modal pertama orang akan jadi sukses. Amin. 4 jempol, Bah. Umat jempol. Nah, jadi begitu pemirsa, ternyata ini baru pertama kali secara menggambarkan dimensi lain. Dan Mang Den ini langsung menyanggupi, alhamdulillah. Dan kita akan terus selalu berusaha untuk belajar ya. Nah, itu proses tadi Mang Den bisa langsung begitu itu. Maaf ya, punten ya, Pak. Babacaan lah, bener. Jelas. Kita bismillah dulu Pak. Bismillah. Itu mah harus itu mah wajib sebagai. Kemudian setelah itu apa yang tadi? Nggak cuman kita minta sama diri sendiri aja, minta supaya bisa nggak ini buat menggambar sesuatu yang di luar kebiasaan kita gitu. Dan alhamdulillah itu tangan seperti bergerak sendiri dan mata nggak bisa dibuka. Mata itu nggak bisa dibuka. Jadi Bang Nete tadi mah perem dan peremnya. Mata nggak bisa dibuka, tangan bergerak sendiri, dan hasilnya objek gambarnya sebenarnya ada yang terlihat. Kalau objek gambar itu di mata itu udah kelihatan memang, cuman karena tadi sempat mungkin nggak mau digambar, dia nggak mau diungkapkan dalam gambar karena kan kita proses minta izinnya, mungkin kata Abah tadi yang kebiasaannya itu kita seperti apa, karena ini serba dadakan mungkin dia kurang berkenan, kurang enak gitu, makanya tadi nggak sempat, nggak lama dia hadirnya juga langsung ngeblur lagi gitu, seperti itu. Ngeblur lagi. Ya, mungkin kedepannya mudah-mudahan sambil belajar juga ya, bisa. Siap tuh. Nah ini kita kan karena memang kita baru pertama kali ketemu nih, langsung ngobrol begini, kita tanya-tanya dikit lah. Ini background secara singkatnya aja. Belajar tentang dunia begini sejak kapan? Atau mengenal dunia inilah, dunia lain. Kalau mengenal dunia lain, aduh saya nggak apa-apa. Ini kan cuma ngabako aja. Kalau dari basic mungkin turunan ya, kalau dari turunan menurut silsilah dari orang tua itu memang ada lah basic ke atas, dari ke atasnya ke sana itu ada lah gitu, dari kakek buyut, dari kakek, bahkan alhamdulillah bapak juga salah satu dari kalau misalkan dia bergelut di bidang gaib lah gitu ya. Dan mungkin ada sedikit karena mendalami enggak, karena saya itu mendalami di bagian gaib seperti ini enggak, cuma mungkin ada titisan atau warisan sedikit kebiasaan dari orang tua, karena ada yang bilang itu mangga itu buah itu enggak bakal jatuh dari pohonnya gitu ya. Nah mungkin ada sedikit lah titisan atau kebiasaan orang tua yang turun ke anaknya, mungkin ada bisa sedikit gitu. Mungkin ya. Ada pengalaman dalam soal dunia lain? Kalau pengalaman mungkin kalau dari segi lingkungan banyak orang yang bukan percaya ya, mungkin karena ada yang sakit atau misalkan ada anak yang sakit, sering datang ke rumah untuk minta semacam doa gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin wasilah Mang Ne itu teh. Mang Ne-nya? Ya, saya. Ngapa masih dibakos kali. Oh, ternyata tuh kita kan tidak tahu bahwa Mang Ne ini ternyata punya pengalaman membantu orang lain ya. Dalam hal ini ya itu tadi yang sudah disampaikan, anaknya sakit misalkan, atau anaknya menangis tiba-tiba misalkannya. Tak kumangnya dikumakan anak menangis tiba-tiba, pengalaman. Kalau pengalaman paling
dikasih air aja, Dikasih air. air sama minta doa ya seperti biasa. Kalau minta doa kita kan pasti karena kita umat Islam mungkin ya kita selalu minta doanya mungkin utamanya sama Allah lah, itu hakikatnya gitu. Nah seperti mungkin ya yang namanya orang minta tolong ya ibaratnya gitu. Kapan, dari usia berapa itu atau berapa lama lah kalau dari sekarang? Kalau seingat saya itu wah udah lama sih, udah dari zaman saya masih sekolah SMP kayaknya itu. SMP bisa nggak nyampe? Udah mulai. SMP udah bisa nggak nyampe? Ya. Akhirnya udah segede nggak nyampe orang kan? Pemirsa, nah ternyata ya inilah berkah silaturahmi. Karena kan kita di Debakos itu punya prinsip silaturahmi tanpa batas, dan ini untuk pertama kali. Nah ternyata dari silaturahmi ini terungkap ternyata ulah menilai buku dari covernya, nah, begitu. Dan dikira tadi kan begitu, Mak teh seorang yang aktif di bisnis multi level ya. Sekali lagi kita tidak akan sebutkan. Hanya diantaranya itu salah satu produknya itu berhubungan dengan dunia pertanian. Setelah ngobrol begini langsung, kabuka SMPT guys bisa ngajampe, guys bisa nulungan batur. Berarti kalau dari sisi usia SMP itu di kisaran 13, 14, Ya, 15. 14 15. Nah sekarang maaf ya nih, berapa usia sekarang? Sekarang 36. Oh, 36. Sebentar lagi ulang tahun ke 37. oh tuh. 15 Mei sekarang ya. Berarti ya sudah hampir sekitar 20 tahun. Makanya tuh orang kareknya 20 tahun tukang jampe nih. Sian tuh, Bah. Tentu, nah kan kita sesama manusia. Kita nggak usah takut karena kita bersilaturahmi bukan bermaksud apapun. Bermaksud untuk saling bertukar pengalaman, informasi, gitu kan. Saling menguatkan, saling membantu, gitu kan. Kalau bisa mah saling memakmurkan, saling menjadi makmur bersama, kaya bersama, jaya bersama, berkah bersama, bahagia bersama, kan begitu. Ya, Iya. harusnya begitu. Nah, balik deh ke Mang De. Jadi kita balik lagi ke Mang De. Nah, dari sisi itu, apa yang paling menarik ketika menolong orang? Dan di waktu usia berapa? Pernah menolong orang, keseringnya menolong orang itu yang kesurupan. Waktu dulu kerja, waktu kan saya ya kerja dari 2013 sampai 2017 itu kemarin di satu buah grosir lah di kota Sukabumi, itu ada namanya grosir, nggak bakal sebutannya Ya, namanya, nggak usah. nggak usah. Ya, itu kan promo. Mungkin kalau misalkan yang lihat saya itu udah nah itu pernah yang namanya kesurupan itu sampai 3 orang 4 orang itu masal, dan alhamdulillah dan tentunya bukan saya sendiri yang ngobatin, saya cuman adalah guru saya juga, pembimbing saya yang ngobatin di medis seperti kesurupan dan yang lainnya, itu adalah yang berperan aktif sebagai guru lah, itu ibaratkan cara-caranya. Nah, alhamdulillah kesenangan tersendiri ya, dimana kita bisa menolong orang dalam kesulitan itu luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri yang kita rasakan jika kita berhasil menolong seseorang yang sedang kesusahan, itu yang saya rasakan. Ada nggak pernah ketika ngobatin yang kesurupan, mengendawi kesurupan gitu? Alhamdulillah selama ini belum pernah. Belum. Karena mungkin dikasih tahu juga sama orang tua, karena ibarat gini, kita itu ada batasnya. Kalau misalkan kita nggak kuat, itu jangan memaksakan. Nah, mungkin seperti itu. Dan saya alhamdulillah selama ini mengobati yang kesurupan itu ada dapat merasakan di badan itu, kalau misalkan memang ini bukan level kita nih, misalkan gitu, itu seperti kayak magnet itu, kayak nolak diobat, ini bukan magnet kita. Jadi kita jangan memaksakan sesuatu yang bukan kapasitas kita gitu. Dan intinya yang meminta tolong sama kita juga, kalau misalkan dia yang minta tolong tapi hatinya nggak yakin, itu kita seperti nolak gitu. Kalau misalkan dia yakin minta tolong ke kita, nah kita alhamdulillah semua yang kita tolong, kalau dia yakin minta tolongnya itu sama Allah, tapi ibaratkan lewat kita gitu. Alhamdulillah selama ini belum pernah mengecewakan lah, Allah selalu memberikan anugerah yang luar biasa lah gitu. Nah ini nih ya, kita jujuran pasang tarif tuh.
Masya Allah. Kalau Pasang yang tarif itu nggak? paling Jujur paling- aja, pasang tarif tidak. enggak, Artinya itu- pasang tarif itu pokoknya mah lamun teu diberes anu mau ada Oh lebaran. enggak, Begitu tidak? Enggak, Oh. karena saya kan bukan hobi ya. Cuman ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan jika kita berhasil membantu orang yang lagi susah itu. Bukan kebanggaan, mungkin kebahagiaan. Kebahagiaan itulah kebahagiaan dari diri karena bisa melihat Membantu orang sesama. yang dibantu itu. Contohnya misalkan kalau anaknya nangis terus nangis sudah dibawa ke dokter tapi dokter hasil apa namanya itu dari dokter itu Medis. hasil medis itu Tidak ternyata jelas. sakitnya itu biasa tapi anaknya nangis terus nggak ada keluar air matanya dan orang tua itu minta doa gimana datang ke saya. Alhamdulillah begitu saya doakan atas izin Allah beberapa saat kemudian dia berhasil ibaratkan diamlah gitu yang berhenti nangisnya terus main lagi seperti itu. Kebahagiaan tersendiri bagi bersyukur alhamdulillah gitu. Itu yang diucapkan atau diminta sama almarhum kakek sama buyut itu sebelum beliau wafat itu bantulah orang dengan beberapa kalimat-kalimat yang beliau kasihkan gitu. Oh, jadi ada pesan dari Ada, orang itu tua mungkin, ya, bahwa kita harus bantu orang Ya gitu. tanpa harus Tanpa berbicara pamrih lah itu. tarif gitu. Tarif seperti Nah itu. ini dua pertanyaan terakhir mungkin. Ini yang pertanyaan pertama, pasien yang pernah dari sisi domisili jauh. Kalau domisili jauh belum ada sih. Belum Paling ada. pernah ada saudara yang saya kan tinggal di Sukabumi, tapi saudara tinggal di Cemas karena di Giri Oh. Mukti. Itu paling yang jauh. Jauh ya, tapi alhamdulillah ini bukan apa-apa kan masalahnya sekedar untuk memberikan informasi gitu kan. Kenapa? Karena kan kita tidak iklan ya. Oh, Artinya itu untuk memperkuat pernyataan ya. bahwa kita ini untuk membantu orang, bukan bisnis. Sebab kalau bisnis pasti ngiklankeun. Pasti bertarif. Beda. Terus nah, Bertarif ya, Pak? Kan begitu kan? Bertarif. Ya, terus pasang tarif. Nah, itu kan berarti bisnis. Bisnis. Nah, seperti ini kan tidak. Jadi kita meyakinkan. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang kedua, Mang De sudah bergabung dengan Debako 99 untuk pertama kalinya hari ini, Hadir walaupun kesini, dagangan ya. ya. Nah, sekarang harapan sendiri dari Mang De gabung dengan Debako 99 lah. Setelah lain kita sudah ucapkan selamat bergabung. Cut. Ya, harapan saya itu memang seperti moto ya, Debakos itu menjalin silaturahmi tanpa batas. Itu mudah-mudahan dengan bisa bergabungnya ke sini, bisa hadir di Debakos ini, bisa memanjangkan silaturahmi dan juga mungkin karena berkat silaturahmi kan terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain. Nah, Amin. itu yang paling utama. Amin. Itu karena niat silaturahmi di sini itu udah dari lama banget ya. Dari tahun-tahun kemarin mungkin kita, karena kan saya gabung di Debakos itu udah lama. Berapa lama coba? Ada Hampir 4 tahun? Belum ya, 2 tahun. Hampir 3 tahun ya? Lebih. 4 tahun. Oh iya. Ya, Nah, Mas. cuman perjalanannya luar biasa, mungkin sekarang jodohnya. Baru ketemu sekarang ya? Baru ketemu sekarang ini. Memang kalau masuk di grup itu hampir udah berapa tahun, Pak? Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun karena memang baru bergabung dan bersilaturahmi ini semenjak Bahkan sekarang ya. sekarang kalau ketemu kita pernah ketemu di depan Apa, Indomaret Mas? ya, Indomaret. Oh, disebutkan di nomor. Oh. Lihat Kan itu dibayar. Kamu bayar. di depan toko swalayan lah, di situ kita pernah ketemu. Waktu itu lagi mau konten ya. Oh, benar. Mau konten. Hmm. Mau konten Iwan Fals. Gaming. Gaming. Oke, pemirsa ada Bakas 99. Ya, walaupun memang keadaannya seperti ini, tapi inilah yang bisa kita lakukan. Kita jangan pernah berkecil hati sejauh apa yang kita lakukan, walaupun dipandang kecil, itu adalah kreativitas kita, maka lakukan. Jangan pernah selalu memikirkan apa kata orang, apa yang kita lakukan, tapi pikirkanlah apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Dan kita yakin apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bermanfaat. Dan semoga selain itu juga menjadi hiburan buat Indonesia di Bapak semua. Terima kasih untuk edisi Ngabako yang sudah sekian lama. Hari ini semoga menjadi berkah setelah bulan Ramadan. Kembali Fitri dan selalu menjaga silaturahmi dan mencoba menjadi yang terbaik buat diri sendiri, keluarga, orang lain, bermanfaat, dan insya Allah itulah harapan kita semua. Terima kasih, jangan lupa tonton terus, bagikan, komentari. Salam silaturahmi tanpa batas, Bapak 99 Merdeka.